hanya Yesus yang sanggup, bahkan bersedia dan memenuhi kualifikasi. Itu sebabnya dia harus jadi manusia, supaya dalam kemanusiaan yang tanpa dosa itu, dia mati buat orang-orang yang dikasihinya, saudara dan saya. Dia kerjakan itu semua dengan tujuan untuk membawa kita kepada rencananya, kesempurnaan itu. Gembala menyampaikan ini dengan satu motif. Kami sebagai gembala, kami bertanggung jawab di hadapan Tuhan harus menceritakan ini. Supaya benar-benar saudara di akhir zaman ini menjadi pengikut Yesus yang sejati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Demikian juga jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing lewat live streaming. Berkat Tuhan kiranya menjadi bagian kita sekalian. Setelah kita memuji, memuliakan Tuhan, saatnya kita membuka hati kita, memperhatikan dengan seksama firman Allah. Yang kita dengar kiranya ini mendasari kita sekalian untuk terus bertumbuh menjadi gereja seperti yang Yesus inginkan. Nah, sehubungan dengan bahasan-bahasan ke depan tentang bagaimana profil dari pengikut Yesus yang sejati dalam pengiringannya, saya ingin terlebih dahulu membahas bahagian yang sangat sederhana tetapi tidak mengurangi saudara hakikat pentingnya di dalam kekristenan kita untuk menjadi gereja seperti yang Tuhan inginkan, Tuhan dambakan, Tuhan rindukan. Dan tema itu seperti saudara bisa lihat di layar LED, Yesus Kristus, dasar iman gereja yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin selama ini kita pernah melihat gambaran bagaimana kekristenan itu dibangun dan bagaimana item-item, materi-materi yang harus melengkapi diri kita sebagai pengikut Yesus. Bahkan saya katakan mutlak ada. Karena memang itu tertulis dalam firman Allah. Mutlak ada di dalam setiap orang Kristen. Maka sebelum kita menata itu, sebelum menyusun itu di dalam kehidupan kita, kita harus membangun fondasinya. Kita harus membangun dasarnya. Itulah sebabnya tema sore ini dari khotbah kita, Yesus Kristus, dasar iman gereja yang sempurna. Mari untuk mendasari penyampaian firman Allah atau bahasan firman Allah ini, saya ajak saudara membuka sebuah ayat di dalam surat 1 Korintus pasal 3. Ayat yang ke-11. Bahkan kalau saya ingin menjelaskan kepada saudara juga tentang bagaimana seorang Kristen dalam melakukan seluruh aspek pelayan dalam kehidupannya. Jadi saudara yang melayani Tuhan, saudara sebagai anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, bentuk apapun pelayanan yang saudara lakukan, kalau kita ingin
semua yang kita lakukan itu mendatangkan berkat bagi kita. Dalam bentuk pahala yang Dia akan karuniakan kepada kita. Dasarnya adalah hal yang sama. Seperti yang kita akan bahas dalam ibadah sore ini. Dari 1 Korintus 3 ayat 11. Saya membacanya dan saudara memperhatikan ayat-ayat atau kalimat-kalimat dalam ayat ini. Dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya dasar untuk kita menikmati segala hal yang Yesus, yang Allah sediakan bagi kita. Berbicara tentang keselamatan, dasarnya ini. Bahwa untuk kita diselamatkan tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita selain Yesus Kristus. Kenapa? Karena hanya Yesus Kristuslah. Dia adalah Allah, Dia rela menjadi manusia. Dia menebus saudara dan saya dengan mati di atas kayu salib. Menggantikan posisi kita. Seharusnya kitalah yang dihukum, tetapi Dia menggantikan kita. Sehingga kita tidak dihukum di dalam neraka. Tetapi Yesus yang menggantikannya dengan penderitaan yang begitu rupa. Dia harus tanggung dan alami untuk menyelamatkan kita. Demikian pun untuk kita mendapatkan nilai-nilai yang kekal di dalam sorga yang berupa pahala, berupa kemuliaan. Kita hanya bisa dapatkan itu kalau kita ada di dalam Yesus. Kenapa? Sebab pahala itu hanya diberikan bagi orang yang masuk sorga. Enggak ada orang yang masuk neraka terus dapat pahala. Dan apa artinya pahala itu kalau kita masuk neraka? Bukan. Jadi kalau ada orang yang katakan lakukan ini, lakukan itu, berbuat ini, nanti kamu akan dapat pahala. Tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Itu omong kosong. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Yesus, sekecil apapun kontribusi saudara, karena memang kemampuan saudara terbatas. Tetapi kalau saudara lakukan itu, karena kita ada di dalam Dia, karena kita percaya kepada Dia, kita tidak akan pernah kehilangan pahala. Apakah saya berlebih-lebihan kalau saya mengulangi membaca ayat ini untuk menjelaskan kepada saudara bahwa ayat ini sebagai dasar kita dalam segala hal? Saya rasa kalau kita membaca ulang firman Allah, nggak ada salahnya, bukan? Tolong tampilkan Matius pasal 10 ayat 42. Ayat favorit saya. Kenapa? Karena ini adalah ayat yang paling basic, mendasar. Yang Yesus ucapkan. Di mana orang yang paling sederhana sekalipun di muka bumi ini, saudara. Tetapi kalau dia, saya tunggu ayatnya ditampilkan. Matius 10
ayat 42. Kalau dia melakukan sesuatu karena dia sudah ada di dalam Yesus, karena dia murid Yesus, dia tidak akan kehilangan pahalanya. Matius 10 ayat 42. Terima kasih. Kita baca bersama-sama. 2, semua baca ya. Sebab ada agama yang katakan kalau baca ayat aja udah dapat pahala. Jangankan baca, dengar katanya. Udah dapat pahala. Bagaimana di neraka dapat pahala? Tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang punya peluang dahsyat, saudara. Yuk, 2, 3. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan secangkir air sejuk. Saya selalu katakan, air ini harganya kalau dijual mungkin di pinggir jalan 1.000-an. Tapi kalau di warung yang agak lumayan bisa 2.000. Kalau saudara belinya di kafe bisa 10.000. Padahal yang bikin mahal maksud saya adalah kemasannya ini. Produk pabrik. Kalau saudara timba air sendiri, godok berapa sih nilainya? Tapi secangkir air yang saudara sajikan kepada orang yang membutuhkan. Dan saudara adalah murid Yesus. Saudara nggak akan kehilangan upahnya. Apalagi saudara diberi kepercayaan lain. Hargai itu. Nah, itu sebabnya kita harus membangun basic kekristenan kita, saudara. Supaya ketika kita membangun hal-hal berikutnya sebagai bagian-bagian yang harus melengkapi kekristenan kita. Kita tidak menjadi percuma. Karena apa? Karena kita punya fondasi yang kuat. Sebab apa gunanya kalau sudah jadi orang Kristen, melayani, lakukan ini dan itu. Tetapi karena saudara tidak punya fondasi kekristenan yang kuat, lalu saudara kecewa, saudara mundur, saudara tinggalkan Tuhan, apalagi sampai nyebrang, maka semuanya tidak ada artinya. Jadi sebelum kita berbicara tentang tingkat-tingkat yang tinggi, yuk kita bangun dulu fondasi kekristenan kita. Dan kita sudah baca tadi ayatnya bahwa fondasi itu adalah Yesus sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah berulang-ulang kali saya tampilkan saudara gambar dari 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Tetapi untuk kali ini tidak. Tapi berulang kali saya yakin pasti jemaat di GPDI Mahanaim sudah mungkin hafal bagaimana seharusnya kita membangun kekristenan sampai kepada tingkat yang tertinggi yang Tuhan inginkan, di mana nanti saudara pada level itu kita akan jadi serupa dengan Yesus. Saya rasa tidak salah kalau kita juga baca ayat ini.
walaupun tidak melihat gambarnya. Supaya kita kembali saudara mengkaji ini dan mengerti bagaimana kita harus membangun fondasi kekristenan kita. Sehingga apa yang nanti kita lakukan ke depan itu tidak menjadi sia-sia. Karena kita mendirikannya di atas fondasi yang kokoh dan kuat. Saudara memperhatikannya, saya membaca kewajiban-kewajiban yang nanti ini pun kita akan bahas secara detail. Yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen untuk kita menjadi serupa dengan Yesus. Kita mulai dengan ayat yang kelima dari surat 2 Petrus pasal 1. Perhatikan saudara. Justru karena itu kamu, artinya semua jemaat, nggak terkecuali, bahkan termasuk saya juga, harus ini kekristenan yang Tuhan mau, yang inginkan. Bukan sekedar jadi Kristen. Harus dengan apa? Serius, sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Iman kepada siapa tadi? Kepada Yesus. Inilah basic dasar itu. Inilah fondasi utama itu. Apa saja yang harus kita tambahkan di atas iman kita. Itu sebabnya kalau ada ajaran yang mengajarkan yang penting sudah beriman, cukup jadi pengikut Yesus. Jelas ajaran itu keliru. Kita ada kewajiban menambahkan setelah kita beriman kepada Yesus. Kebajikan. Kebajikan itu harus tergambar di dalam kekristenan. Harus mewarnai kehidupan kekristenan. Kristen kita omong kosong, mompong, kosong melompong saudara. Kalau tidak terekspresi kebajikan dalam kehidupan kita. Dan setelah kebajikan pun gak berhenti. Harus ditambahkan apa lagi? Dan kepada kebajikan apa? Jadi anak Tuhan yang punya pengetahuan firman Allah. Jadi saudara nanti kita akan lihat ya jemaat mula-mula. Bagaimana cara mereka beribadah. Bukan cuma datang, terus ngobrol, yang penting udah ke gereja. Udah bawa perpuluhan, udah bawa kolektor. Saudara, bukan cuma sampai di situ. Kita harus punya pengetahuan firman Allah. Sehingga kita nggak bisa diombang-ambingkan oleh pengajaran di akhir zaman yang macam-macam ini. Berikutnya ke ayat 6. Dan kepada pengetahuan. Jadi sudah berapa tingkat tuh? Dari iman, fondasi, kebajikan, pengetahuan. Sekarang apa? Penguasaan diri. Kita betul-betul punya karakteristik ilahi di dalam diri kita. Dan setelah itu pun bukan berakhir kekristenan kita. Harus ditambahkan lagi apa? Ketekunan. Lalu di atas ketekunan, kesalehan. Nanti penjabarannya kita akan mengerti. Di atas kesalehan apa? Lihat ayat 7. Kasih akan saudara-saudara seiman. Halo, kita sudah praktekkan belum ini? Sudah terekspresi belum kasih kita akan saudara seiman? Kalau belum, bagaimana kita mau diklasifikasikan sebagai pengikut Yesus yang sejati, gereja yang sempurna?
apalagi kepada tingkat yang terakhir. Dan kepada kasih akan saudara-saudara apa? Kasih akan semua orang. Siapa? Semua orang. Termasuk orang yang kita nggak kenal. Termasuk orang yang memusuhi kita. Itulah yang Yesus lakukan. Ketika dia di kayu salib, dia berkata kepada orang-orang yang menyalibkan dia, Bapa, jangan hukum mereka, ampuni mereka, karena mereka nggak tahu Yesus mengasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah fondasi yang harus kita dirikan di dalam kekristenan kita. Membangun kerohanian kita. Dan Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa yang pertama-tama harus kita bangun atau dirikan adalah sebagai dasar iman kita kepada Yesus yang harus kuat. Dan satu-satunya dasar itu, saya ingin saudara memperhatikan ayat ini lagi, supaya benar-benar ini masuk di pikiran dan hati kita, sehingga kita tidak akan tergoyahkan. Ketika kita dibujuk oleh apapun, saudara perhatikan. Saya baca lagi karena ada di slide keberapa. Ayat itu sengaja saya tulis lagi, saudara. 1 Korintus 3 ayat 11 katakan, karena tidak ada, berarti saudara, kemanapun kita cari tidak akan kita pernah temukan kecuali di dalam satu pribadi, Yesus Kristus. Yesus Kristus. Kira-kira saudara, masih ada pemikiran enggak? Masih bisakah kita digeser lagi? Sehingga beralih kepada kepercayaan lain selain kepada Yesus Kristus. Seharusnya saudara, ucapan yang kita ucapkan sekali Yesus tetap Yesus itu, kita dapat buktikan sampai kita syahid sekalipun kita rela. Karena memang tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Nah, seperti apa gambaran dasar iman yang harus benar-benar dan hanya satu-satunya telah kita dirikan dan kita ada di atasnya. Telah ada di dalam hidup kita dan kita berdiri di atasnya. Saya nggak segan-segan untuk menampilkan gambar ini lagi sebagai ilustrasi memudahkan saudara. Di mana posisi kita seharusnya dalam kekristenan ini. Ini pelajaran dasar saudara. Itu sebabnya jangan kita bicara muluk-muluk dulu kalau dasar ini kita belum mengerti. Kita sudah tahu kan kalau saya gambar posisi ini, manusia ketika diciptakan, yaitu Adam dan Hawa, posisinya begitu mulia dan firman Allah katakan serupa atau segambar dengan Allah. Luar biasa. Seharusnya kalau manusia nggak jatuh dalam dosa, manusia tetap dalam posisi segambar dengan Allah dan keturunannya pun adalah orang-orang yang segambar dengan Allah. Tetapi firman Allah menjelaskan, mau dibilang sejarah betul, tercatat dalam sejarah, tapi bukan sejarah
yang bisa direkayasa, tapi adalah firman Allah. Karena dosa Adam dan Hawa, mereka jatuh. Kita ada di dunia di abad kesekian dalam posisi sudah begini. Jadi kita tidak pernah melihat profil orang yang segambar dengan Allah, spesiesnya seperti apa, keadaannya seperti apa. Kenapa? Karena kondisi kita setelah kita hidup di muka bumi, kondisinya sudah kayak begini. Tidak lagi serupa dengan Allah. Tetapi benar-benar kondisinya dalam keadaan berdosa seperti ini. Kita diberi kesempatan hidup di muka bumi dalam posisi ini, saudara, menurut rumusan Musa 70 sampai 80 tahun. Kalau kita tidak diselamatkan oleh Yesus sampai kita mati, alamat kita adalah neraka. Kebinasaan kekal. Tetapi bersyukur kepada Tuhan. Apakah kita memang melalui keluarga yang ketika dilahirkan sudah Kristen. Tetapi ada juga yang karena dimenangkan saudara, diajak teman, saudara, semuanya itu bukan kebetulan. Tetapi ada rencana Allah yang begitu mulia di dalamnya. Untuk membawa kita kepada rencana Allah di mana kita dikembalikan menjadi segambar atau serupa dengan Allah. Untuk itu, satu-satu caranya untuk melepaskan diri dari maut kepada hidup adalah lewat karya Yesus. Tidak bisa dengan usaha manusia. Jadi lihat sekian banyak agama di dunia. Boleh dikata sama dengan versi mereka masing-masing. Pokoknya berbuat amal, berbuat baik, lakukan ini dan itu, jangan sakiti orang, jangan sakitin. Pokoknya berbuat baik, nanti dosa kita diampuni. Itu tidak akan pernah terjadi. Satu-satunya yang memindahkan kita dari maut kepada hidup adalah Yesus. Yang adalah firman, di mana firman itu adalah pribadi Allah sendiri. Dia menjadi manusia, dia menggantikan posisi saudara dan saya. Seperti yang saya katakan tadi, barang siapa yang percaya kepada dia, maka dia dipindahkan dari maut kepada hidup. Sederhana bukan? Jadilah saudara di sini dengan status pengikut Yesus. Tapi pengikut Yesus yang imannya seperti apa? Itu kan jadi pertanyaan. Ditanya, Kristen ada di gereja pakai kalung salib, bawa Alkitab. Tapi kualitas kekristenannya seperti apa? Udah muncul saudara. Ini yang Tuhan inginkan, setiap kekristenan membangun iman. Bayangkan kalau nggak dimatikan, saudara, batuk. Ini yang pertama kita harus dirikan dalam kekristenan kita. Sebab salah satu atau beberapa saya tampilkan untuk kita jadi gereja sempurna, yang pertama kita harus bangun apa? Kebajikan.
Bagaimana kita bisa mendirikan kebajikan kalau fondasi kita nggak kuat, nggak sempurna? Sehingga saudara ketika di atas mimbar dianjurkan kepada kita bagaimana kita harus melakukan kebajikan. Pikiran kita negatif. Untuk diri saya saja, bagaimana saya melakukan kebajikan? Kenapa? Karena basicnya. Karena fondasinya. Belum lagi saudara, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita akan menghadapi begitu banyak masalah dan benturan. Nanti kita akan lihat itu di jemaat mula-mula. Kita nggak akan pernah bisa membangun. Kita akan terus selfish, mencintai diri sendiri. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita senang, bagaimana kita untung, bagaimana kita bersenang-senang. Yang lain itu urusan mereka. Apakah itu karakteristik anak Tuhan? Gereja sempurna? Nggak begitu. Jadi kalau ininya nggak dibangun saudara, kita nggak akan pernah menjadi gereja seperti yang Tuhan inginkan. Serupa dengan gambarnya. Saudara, tentang serupa dengan gambarnya di sini bukan berarti profil kita nanti seragam kayak Tuhan Yesus. Cingkrang-cingkrang semua gitu ya. Brewok-brewok semua saudara. Gondrong-gondrong semua. Enggak lah. Tetapi karakter Kristus itu tergambar, terlihat. Sehingga yang namanya Kristianos itu saudara betul-betul nyata. Di abad 21 ini orang bisa melihat orang-orang yang serupa Yesus. Siapa? Jemaat GPDI Mahanaim. Wow saudara. Oh kerinduan saya saudara. Itu sebabnya perlu ditambahkan apa? Pengetahuan. Pengetahuan di sini bukan pengetahuan, oh Putin lagi berantem sekarang. Tapi pengetahuan di mana anak-anak Tuhan benar-benar memiliki pengertian akan firman Allah. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara jasmani, kalau kita mau membangun rumah, apalagi rumah itu besar, kemudian saudara bertingkat sampai sekian tingkat, dengan bahan-bahan yang begitu luar biasa, maka kita harus membangun fondasi rumah itu dengan benar-benar kuat dan baik. Demikian pun kekristenan saudara. Dasar fondasi kekristenan kita betul-betul harus kuat dan baik. Sehingga tidak bisa tergoyahkan oleh apapun. Itu sebabnya sekali lagi saudara, istilah ini mungkin jarang didengar di tempat lain. Tapi mudah-mudahan saja semua juga mengatakannya. Setiap anak Tuhan harus saudara, setapak demi setapak, benar-benar kita berdiri di atas kebenaran firman Allah. Ikuti jejak Yesus itu dengan sungguh-sungguh. Dan yang ditinggalkan jejak itu tidak lain adalah firman Allah. Itu sebabnya kita perlu Kristianos. Mengerti firman Allah. Kita lakukan dalam keseharian.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu saya ingin mengajak saudara. Dan sebenarnya ayat-ayat ini nggak perlu dijabarkan lagi. Sebab ini sudah jadi gaya hidup gereja mula-mula pada saat itu. Yang merupakan gambaran dari gereja yang akan datang kepada kesempurnaan seperti yang Tuhan inginkan. Untuk itu, sebelum kedatangan Yesus kedua kali, gereja akan dipulihkan lebih mulia dan lebih dahsyat dibandingkan dengan gereja mula-mula. Sebab itu saya ingin jadikan ini sebagai contoh bagi kita semua untuk melihat bagaimana cara hidup kita sejauh ini. Sekali lagi saudara, saya mengangkat ini untuk kita seperti seorang yang sedang berkaca. Apakah saya betul-betul mengekspresikan sebagai seorang Kristen seperti yang Tuhan gambarkan di Alkitab kita. Seharusnya ini kita pelajari saudara dari Kisah Rasul pasal 2 terus sampai ke pasal berikutnya. Sebab kalau kita membaca Kisah Rasul itu berbicara tentang perjalanan gereja. Perjalanan gereja. Yang harusnya terus tercatat sampai sekarang saudara. Kisah Rasul itu. Kisah pelayanan hamba-hamba Tuhan kan. Dari sekian banyak saudara, saya ingin mengajak saudara melihat Kisah pasal 2. Sekian banyak ayat di sana, yaitu dari ayat 41 sampai ayat 47. Coba, ini relatif saudara, kalau saya mau cepatkan, 5 menit saya baca sampai ayat 47, selesai. Tetapi kalau saya mau detail satu persatu saudara, mungkin ini memerlukan beberapa sesi dalam pertemuan. Kita lihat ayat 41. Semua perhatikan bersama. Dikatakan di ayat ini, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Daya tarik gereja luar biasa, bukan? Dikatakan ketika hamba Tuhan itu berkhotbah, saudara perhatikan, mereka menerima perkataan itu. Si pendengar, saya ingin lebih terang-terangan lagi kepada saudara, jemaat yang mendengar firman Allah, apa? Menerima perkataan itu. Mereka menerima firman Allah itu dengan sungguh-sungguh dan mempraktekannya dengan memenuhi apa yang Tuhan inginkan untuk mereka lakukan. Sebagai dasar kekristenan adalah dibaptis. Sebenarnya dari sini kita melihat karakteristik gereja mula-mula. Jemaatnya, jemaat yang membuka hati dengan sungguh-sungguh akan firman Allah dan mempraktekannya. Itu sebabnya saya terus berdoa kepada Tuhan,
jadikan jemaat GPDI Mahanaim jemaat yang sungguh-sungguh menyukai firman Allah. Sehingga setiap kali kebenaran firman Allah yang mereka dengar, saudara, benar-benar mereka praktekkan. Ini kerinduan saya. Dan saya berharap itu juga menjadi gambar kekristenan saudara. Yaitu jemaat GPDI Mahanaim yang betul-betul mendengar firman Allah dan melakukan firman Allah. Sehingga hidup sesuai dengan firman Allah. Mempraktekkan firman Allah. Saudara, ada kelas sendiri berbicara tentang baptisan air. Jadi saya berharap setiap anak Tuhan membangun kekristenan dengan betul-betul persis seperti firman Allah. Kalau saudara lihat catatan di bawah, kalau ditampilkan, dibaptis itu enggak serta-merta orang itu dicemplungkan ke dalam air. Tetapi ketika menerima firman Allah, ada proses yang dialami. Dia mengalami kelahiran baru, yaitu pertobatan, meninggalkan hidup yang lama, menjadi ciptaan yang baru. Hidup yang lama sudah dikuburkan dan tidak kelihatan lagi. Hidup yang baru tercipta. Jadi dibaptis bukan karena persyaratan mau kawin. Sesudah kawin gak pernah ke gereja lagi. Ditanya kenapa? Itu Pak, cuma syarat untuk ke gereja, bisa dinikahkan. Betapa menyedihkan saudara. Kalau nilai baptisan itu hanya dijadikan sebagai syarat. Bukan ekspresi, Tuhan ini saya. Hidup yang lama ini. Seperti orang masuk ke dalam air untuk dikuburkan. Hidupnya dikuburkan. Dan dia menjadi ciptaan yang baru. Sehingga orang Tegal. Orang itu kok berubah ya? Dulu kelakuannya gini. Itu sudah dikubur. Tapi hidup yang baru. Sudah nyata dan terlihat dalam hidup. Karakter ini harus ada di dalam kekristenan kita. Berapa banyak firman Allah yang kita dengar. Dan berapa banyak yang kita praktekkan dalam kehidupan kita. Adakah kita mendengar firman Allah, oh ini gak boleh. Tetapi kita lakukan terus. Kita jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Seperti yang dikehendaki Tuhan. Coba kita pindah ke ayat yang 42. Mereka bertekun dalam aduh saudara, jadi mereka ke gereja bukan cuma sekedar ke gereja saudara. Puji Tuhan dengar firman Tuhan, lama banget dengar firman Tuhan, tapi mereka bertekun. Bertekun dalam hal apa? Untuk mengerti dan melakukan. Seperti orang belajar berjalan. Saudara anak kecil belajar berjalan. Bisa jatuh bangun gagal kali ini. Tapi terus bertekun. Sampai akhirnya menjadi mahir saudara. Benar-benar melakukan itu. Kalimat berikutnya apa? Dan apa? Selalu berkumpul untuk memecah roti. Saudara, saya bukan sebut ini sebagai tradisi, tetapi gaya hidup kekristenan gereja mula-mula. Setiap kali mereka berhimpun, yang mereka lakukan apa? Memecah roti dan anggur. Mengingat karya Yesus.
Karena ini nilai yang tertinggi yang mereka harus hargai dan selalu ingat dalam hidup mereka. Dan sesudah itu apa? Seperti firman Allah katakan, bahwa ketika kita menerima roti yang utuh kemudian dipecah-pecah jadi secuil-secuil di tangan kita, dan ketika kita makan kita jadi satu ketuh, menjadi satu kekeluargaan. Mereka makan bersama seperti sebuah keluarga dalam ikatan persaudaraan yang begitu intim. Sehingga antar jemaat yang satu dengan yang lain begitu erat dalam ikatan persatuan. Seperti sebuah keluarga. Nanti kita akan lihat ke penjelasan-penjelasan berikutnya. Sekarang bagaimana? Bahkan kalau jujur, ada di antara kita sebelah menyebelah. Dia tahu siapa namanya dia. Kalau dia punya urusan, itu urusan dia sendiri urusannya. Dulu sama sekali tidak. Mereka seperti sebuah keluarga dalam ikatan yang luar biasa, saudara. Berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Berkumpul seperti suatu keluarga yang bersama-sama menikmati kebersamaan yang begitu erat dan luar biasa. Yuk berikutnya ke ayat yang ke-43. 43 saudara. Dikatakan apa? Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Saya ingin menjelaskan kepada saudara tentang ini. Maka ketakutanlah mereka semua. Jemaat, karena mendengar firman Allah, melakukan firman Allah, tekun belajar dari firman Allah yang diajarkan rasul-rasul, maka hasilnya di ayat 43, ketakutanlah mereka. Saudara, mohon mengerti dalam hal ini. Apa yang dimaksud ketakutan di sini? Bukan berarti seperti yang saya dengar, itu pun melalui beberapa mulut saudara yang berkata, aduh cerita akhir zaman, takut, ngeri. Bukan takut itu. Bukan takut fobia saudara. Tetapi mereka punya kesadaran yang begitu kuat bahwa dari firman yang mereka pelajari, dari firman yang mereka tekuni, bahwa mereka harus hidup dalam kekudusan kebenaran. Dan mereka tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha hadir. Dimanapun dia berada, Tuhan ada di situ. Lari sembunyi ke lubang semut paling sempit sekalipun, Tuhan ada dan melihat. Sehingga mereka selalu sadar, apapun yang saya katakan Tuhan dengar. Apapun yang saya buat Tuhan lihat. Apapun yang saya sembunyikan Tuhan tahu. Mau sembunyi dari istri untuk melakukan hal-hal yang bertentangan, istri nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Sehingga ketakutan yang dimaksud di sini, mereka selalu hidup dalam kebenaran. Sebagai karyawan, walaupun mungkin punya kesempatan untuk
mencuri, untuk korupsi, untuk berbuat tidak jujur. Tapi mereka takut kepada Tuhan dan hidup berkenan kepada Tuhan. Ini profil gereja mula-mula. Dan gereja yang sempurna sedang mengarah ke sana. Jadi kalau firman Allah kita praktekkan dalam kehidupan kita, saudara, karena kesungguhan kita ibadah, maka itulah jalur di mana kita sedang menuju ke satu tujuan yang Tuhan inginkan. Sekarang bagaimana? Kapan ya? Tadi kalau tidak salah ya. Ya, tadi. Pendeta Hani katakan. Kalau kita, pikiran kita saudara, dipulihkan oleh Tuhan, maka pola pikir kita akan benar-benar memikirkan seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita pikirkan, itu tidak akan pernah menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya berharap ini dasar yang sudah ada seharusnya di dalam kekristenan karena firman Allah. Kalau kita lihat urut-urutannya ya saudara, sebenarnya itu sudah harus ada di dalam kehidupan kita. Saya akan terbawa larut saudara dalam ini. Saya cepat saja ya. Oke, ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya, semua jemaat, tetap apa? Bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saudara, tidak ada satupun keretakan perpecahan di antara jemaat. Mereka bersatu begitu rupa. Sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mungkin dalam jemaat itu ketika mereka berkumpul bersama-sama sebagai satu perhimpunan, satu jemaat, lalu ada orang yang menjadi kecewa karena rasa disakiti oleh si A, oleh si B. Kenapa? Karena mereka bersatu. Betul-betul mereka menjadi satu persaudaraan yang begitu rupa. Pada kenyataannya kita lihat, ada banyak anak Tuhan yang dikecewakan oleh karena anak Tuhan lainnya. Karena mereka saudara tidak bisa membawa diri hidup sesuai dengan firman Allah. Selain daripada itu, roh persaingan itu terus dilakukan begitu rupa yang sebenarnya itu bukan warna dari seorang anak Tuhan yang Tuhan inginkan. Tetapi kita saling membangun satu dengan yang lain. Saling memperhatikan begitu rupa. Bahkan kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama. Wow, luar biasa. Bagaimana hal ini dalam mempraktekannya? Ini sulit untuk dimengerti, tetapi saudara, ketika ini kita benar-benar alami, jalani dalam kekristenan, ini dapat terbentuk dan terjadi. Dan ini sungguh indah dan luar biasa. Saudara, kalau saudara baca lagi nanti di rumah lalu saudara kajikan. Kaji ya dengan hidup. Kira-kira kita sudah menerapkan berapa persen tentang kekristenan yang Tuhan inginkan ini? Kira-kira seperti apa? Ini sekali lagi harus menjadi bahan perhatian kita. Coba ke ayat 45. Dikatakan di ayat 45, dan selalu ada dari mereka
yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Luar biasa. Jadi ketika jemaat membutuhkan, jemaat lain gak berpangku tangan, tetapi mereka peduli. Dan mereka, saudara, dari kekayaan yang mereka miliki, mereka berbagi begitu rupa. Jadi, kalau gambar tadi kita lengkapi, sesudah kebajikan, pengetahuan, apalagi Pak Yosef ingat? Pak Yosefnya enggak ada. Apalagi? Penguasaan diri, habis penguasaan diri, ketekunan, kesalehan dulu, ketekunan, kasih akan saudara. Ini tercipta. Bukan ketidakpedulian. Syukur, salut kepada jemaat Mahanaim dengan diakonia yang terus berjalan. Tetapi berapa persen dari jemaat yang mempraktekkan ini? Bahkan ada yang memiliki lebih tetapi kepedulian ke sini nggak ada. Tapi lihat, selalu ada dari mereka. Jadi nggak pernah kosong. Nggak pernah berhenti. Merelakan miliknya demi saudara-saudara seiman. Kasih persaudaraannya luar biasa. Sampai nanti terekspresi dengan kasih kepada semua orang. Tidak lagi lihat batasan. Karena di dalam hatinya ada hati Yesus. Yang tidak terbatas oleh karena apapun. Ayat 46, saudara perhatikan. Dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul kapan? Nggak ada jam ibadah. Tiap-tiap hari. Dalam bait Allah. Mereka memecah roti seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Di rumah masing-masing seperti sebuah kemah. Secara bergiliran makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bukan untuk show. Nanti di rumahku hidangannya lebih istimewa. Kita lihat di tetangga nanti berikutnya seperti apa. Tidak. Mereka melakukannya dengan tulus hati sebagai satu ikatan persaudaraan. Oh, kapan gereja akan ke sini, saudara? Oh, Pak Yos, dulu zaman gereja mula-mula beda dengan sekarang kita hidup di akhir zaman. Saudara, karakter kasih itu tidak akan pernah berubah. Perhatian, kepedulian terhadap saudara seiman akan terus diekspresikan. Sekali lagi, basicnya, fondasinya, itu harus kita benar-benar bangun. Sehingga tidak ada orang yang kemudian putus di tengah jalan, kecewa dan mundur. Tetapi tetap setia. Coba kita lihat ayat yang terakhir. Dan ayat yang terakhir, ayat 47 mengatakan, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Bagaimana tidak disukai semua orang? Persaudaraan antar jemaat begitu indah sehingga orang ketika melihatnya, boleh nggak saya bergabung? Sehingga mereka mau jadi pengikut Yesus, mendengar firman Allah, mencermati firman Allah seperti ayat 41 tadi, dan seterusnya, saudara. GPDI akan menjadi dampak yang dahsyat, saudara. Kalau benar-benar basic kekristenan, fondasi kekristenan, kita bangun terlebih dahulu
dengan kesungguhan kita. Saya yakin saudara, di dalam Yesus tidak ada yang disebut gagal asal kita benar-benar membangunnya. Jadilah gereja seperti yang Tuhan inginkan. Gereja yang bertumbuh menjadi sempurna seperti yang Yesus inginkan. Yang saya merasa begitu indah dan membuat hati saya bergetar. Dikatakan dan tiap-tiap hari dihapus. Dan tiap-tiap hari dikatakan apa? Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Misi Tuhan terrealisasi di dalam gereja, di dalam orang-orang percaya. Barulah nanti kita akan membahas ke sana. Tapi mari kita praktekkan ini. Kita terapkan hal ini. Supaya benar-benar kita menjadi gereja yang kuat. Yang tidak tergoyahkan. Mungkin ada di antara saudara berkata, mustahilkah ini bisa terrealisasi? Ini akan tetap mustahil ketika kita tidak mau melakukannya. Tetapi ini akan jadi kenyataan yang dahsyat ketika kita melakukan.